Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat yang kita baca ini, kalau kita melihat konteksnya, pasal 4, ayat 1, 2, 3, dan 4, lalu ayat seterusnya, di sini Rasul Paulus menulis nasihat kepada jemaat Filipi dan juga ada dua orang di jemaat Filipi, yaitu Euodia dan juga Sintike. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada mereka adalah agar mereka menjalankan kehidupan Kristiani yang sesuai dengan nasihat Rasul Paulus, yaitu seperti berteguh hati, sehati, sepikiran, bersukacita, jangan khawatir, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, yang akan kita renungkan hari ini adalah nasihat di pasal 4 ayat 4, yaitu untuk bersukacita. Paulus mengatakan sukacita di sini ini bukanlah sukacita biasa, tetapi bersukacita dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sukacita yang kita dapati sebagai orang percaya tidak didapati di luar hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita sejati hanya bisa didapati di dalam Tuhan. Dan sukacita sejati hanya bisa terjadi kalau orang percaya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ini adalah sukacita yang tidak tergantung kepada kondisi kita seperti apa. Paulus menekankan bahwa sukacita ini bukan bergantung kepada kondisi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dan di ayat 4 ini Paulus menekankan sukacita senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dia mengulang lagi untuk bersukacitalah. Artinya bahwa sukacita dalam Tuhan bukan satu pilihan, tetapi kewajiban bagi kita orang percaya. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, maka seringkali sukacita yang dicari dalam dunia ini adalah berkaitan dengan hal-hal dunia, berkaitan dengan hal-hal secara jasmani, seperti harta duniawi, uang yang banyak, ketenaran, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan jasmani kita yang membuat hidup kita beruntung, itu kita katakan sebagai sukacita. Namun yang kalau kita cari hanya bersifat duniawi jasmani, maka itu hanya sifatnya sementara dan tidak akan memuaskan jiwa kita. Maka sukacita yang sejati adalah kita hidup dalam keadaan apapun, susah senang, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, mengingat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, seorang penafsir bernama R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa sukacita Kristen adalah ekspresi iman yang tetap percaya bahwa Allah berdaulat meskipun keadaan kita tidak dalam keadaan yang ideal. Contohnya Rasul Paulus saat menulis surat kepada jemaat Filipi, ia ada dalam penderitaan karena ia dipenjara. Tetapi ia tidak pudar sukacitanya. Ia tetap memiliki sukacita dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini menunjukkan bahwa sukacita orang percaya bukanlah perasaan yang bergantung kepada keadaan, tetapi suatu keadaan yang mempercayai Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang bagaimana kita dapat bersukacita dalam Tuhan? Dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan penderitaan. Bagaimana caranya kita bersukacita? Cara kita bersukacita yaitu ingatlah akan kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan Allah itu baik. Kita melihat dan mengingat bagaimana kebaikan Tuhan bagi kita. Kebaikan Tuhan yang mana? Kebaikan Tuhan di mana Ia menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus harus turun ke dunia, jadi manusia, mati di kayu salib, dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa.
kita menjadi orang yang berbahagia karena kita menjadi warga kerajaan surga ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita banyak sekali kesusahan di dalam dunia ini. Kita banyak sekali punya penderitaan di dalam dunia ini. Tetapi kita punya jaminan kepastian keselamatan dalam surga karena Kristus sudah menjamin dan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana lagi kita bisa merasakan sukacita di tengah penderitaan yang kita alami? Pikirkanlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada hal baik yang Tuhan akan berikan. Selalu ada hal baik yang akan Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami di dalam dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana lagi cara kita bersukacita? Ingatlah bahwa Allah terus memelihara hidup kita. Allah ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan baik atau tidak baik. Biarlah kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, di dalam hidup kita setiap hari. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diajar tentang perasaan sukacita kami. Tidak bergantung kepada keadaan kami, tidak bergantung kepada perasaan kami Tuhan, tetapi kami melihat Tuhan, merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau merela mati menyelamatkan kami, orang-orang berdosa, dan kami menerima sukacita pengharapan akan kehidupan kekal bersama Engkau nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.